Oke, kita masuk ke pemateri yang kedua. Pemateri yang kedua ini adalah Mas Zaki Ahmad, yang mana beliau ini adalah seorang YouTuber, alumni Fakultas Peternakan juga. Jadi beliau ini adalah mahasiswa Fakultas Peternakan angkatan tahun 2000 kalau nggak salah, 2003 kalau nggak salah. Kalau untuk lulusnya nanti saya tidak perlu menjelaskan, biar dijelaskan oleh Mas Zaki sendiri. Selain itu juga Mas Zaki Ahmad ini adalah owner dari kandang kambing portable. Jadi beliau ini memiliki usaha jual beli kandang kambing portable. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya waktu saya serahkan kepada Mas Zaki. Monggo silahkan Mas Zaki untuk bisa memaparkan materinya. Baik, semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Terima kasih untuk moderator, terima kasih untuk forum. Saya telah untuk diberi waktu dan kesempatan. Terima kasih untuk para narasumber dan untuk para diskusi ya, untuk diskusi. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Zaki Ahmad ya. Saya kuliah di Fakultas Peternakan mulai tahun dari 2003 dan lulusnya juga hampir DO ya. Ini saya lulusnya tahun 2010. Nah, mungkin saya dulu terlalu fokus dengan hobi dan keasikan dengan ya kuliah ya, jadi mungkin terhambat. Nah, saya setelah lulus tahun 2011 ya, saya di sini akan cerita tentang pengalaman saya sebagai pertama pengalaman sebagai YouTuber, yang kedua untuk berbagi pengalaman tentang usaha kandang kambing saya ya. Pertama, saya setelah menginjak tahun 2010 saya lulus. Setelah tahun 2010 saya mencoba tahun 2011 untuk usaha penjualan hewan kurban juga Mas, seperti Mas Zulfikar seperti ini. Tapi tahun 2011 itu sangat minim sekali untuk digitalisasi. Tidak seperti era sekarang ini. Itu tahun dulu sangat susah dan sangat minim sekali Mas. Bahkan untuk mencari sinyal seperti 3G aja, wah sangat susah. Apalagi seperti sekarang bisa video call, bisa berbincang seperti ini. Dulu sangat susah sekali. Nah, pertama dulu saya terjun iseng-iseng membuka akun YouTube saya ya, channel YouTube saya mulai tahun 2009, terus 2012, 2011 sampai 2014 saya membuka 5 channel akun YouTube. Yang pertama akun YouTube-nya sebagai biasa untuk hobi ya. Yang pertama saya menginjak ke hobi dulu. Nah, dari hobi itu saya melihat, ternyata dari viewer YouTube itu kok lumayan banyak ya. Nah, saya nambah lagi tahun 2011 ini, nambah akun lagi itu untuk tentang cover musik dan lagu. Nah, ini juga masih tentang hobi, ini hobi saya. Kebetulan saya hobinya bermain musik, berenang, dan ngedit video lah. Zaman dulu kan masih sangat jarang dan ya masih sangat jarang sekali. Nah, ini saya masukkan ke YouTube. Kok lumayan lagi. Tapi dulu sebelum saya memulai mendaftarkan ke ini ya, saya daftarkan ke Google AdSense belum. Nah, itu tahun 2011. Saya tidak kepikiran untuk nabung video itu. Saat tahun 2011, ternyata viewernya banyak. Saya kembangkan lagi Mas. Saya kembangkan lagi itu untuk channel mengenai tentang hewan kurban. Nah, kan tahun 2011 saya kan mulai usaha hewan kurban dan akikoh tahun 2011 sampai 2015. Saya mulai kepikiran, ini mungkin kalau diupload di YouTube yang nonton banyak. Selain itu yang tahu usaha kita juga semakin banyak. Ternyata ya alhamdulillah dari tahun itu saya udah mulai mempunyai akun channel 3 ya, dari akun channel YouTube itu. Yang pertama untuk hobi, yang kedua sama juga untuk kebiasaan dan hobi, dan yang ketiga untuk usaha. Nah, untuk usaha ini lumayan juga ini. Mungkin dari video itu ada beberapa yang
ya saya dulu sempat kepikiran, oh selain hobi mungkin juga untuk vlog dan tambah channel lagi mungkin bisa. Nah, saya nambah channel lagi itu Mas. Saya nambah channel lagi, loh kebetulan wah kok subscribernya semakin bagus ini, semakin pesat. Nah, saya perkembangkan lagi, alhamdulillah jadi 5 channel sekarang sampai sekarang saat ini Mas. Nah, itu alhamdulillah dari bermacam-macam channel itu mempunyai karakter dan mempunyai logaritma sendiri-sendiri, yaitu untuk dalam bidang konteksnya masing-masing, dalam hobi, usaha, ataupun dalam di bidang vlog gitu ya, itu semacam seperti itu. Nah, kita dapat mengotak-ngotakan dan dapat kotak-kotakan pokoknya sesuai dengan konteksnya masing-masing ya. Nah, setelah saat itu tahun 2013, nah saya sudah mendengar dan mengetahui bahwa YouTube itu didaftarkan Google AdSense dan bisa menghasilkan monetize. Nah, dari situ saya mengenal namanya dolar dari YouTube. Nah, mulai saat itu saya 2012-2013, nah saya daftarkan itu Mas. Mulai saat itu alhamdulillah ya untuk mengumpulkan recehan dan ya sekaligus untuk promosi gratis. Nah, ini saya manfaatkan sebagai promosi gratis istilahnya. Kalau untuk dapat uang dari YouTube ya alhamdulillah, tapi saya intinya untuk promosi gratis. Dulu namanya Domba Garut Jogja, kalau mungkin di YouTube masih ada, sebagian belum saya hapus, sebagian masih ada, itu monggo bisa dicari. Tapi kalau untuk saat ini ya mulai tahun 2015 saya bikin channel lagi yang namanya Kandang Kambing Portable. Nah, itu khusus untuk usaha kandang kambing, rumah kayu dan gazebo itu saya sudah mulai menggemari di dunia YouTube itu dan menikmati sedikit ya alhamdulillah beberapa hasilnya dari YouTube itu Mas. Mungkin bagi teman-teman atau bagi semuanya mulai YouTube itu susah, tapi kalau kita praktekkan insya Allah tidak. Nah, kenapa di YouTube itu mudah? Pertama ya, YouTube tidak mengenal batas usia, tua atau muda ataupun jenis kelamin dan asal usulnya tidak mengenal itu ya. Nah, yang pertama itu tidak mengenal apapun YouTube itu. Kita buka akun juga bikinnya gratis. Nah, kita bisa dari mana saja, di mana saja asal kita ada sinyal, kita juga ada tempat dan kita juga punya niat untuk bikin vlog ataupun video. Nah, seperti itu ya, ini yang satu. Yang kedua, YouTube tidak memerlukan ijazah dan tidak memerlukan ataupun sertifikat ataupun piagam dan yang lain-lain. Bahkan orang lulusan SD pun bisa ini bikin akun YouTube Mas. Nah, itu motivasi yang benar-benar tidak dinilai dari segi apapun, pendidikan ataupun apapun, tidak dinilai dari segi apapun itu Mas. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dari YouTube itu kita bisa dilihat di seluruh dunia, bukan di kawasan RT RW ataupun lokal Indonesia doang itu. YouTube itu mendunia Mas. Bahkan di beberapa negara manapun, wah mana sih yang nggak pakai YouTube. Nah, itu salah satu motivasi saya untuk mengembangkan video YouTube itu. Nah, mungkin bagi teman-teman merasa susah, oh bikin YouTube itu seperti apa. Nah, mungkin kalau dipraktekkan sekarang dan ada gambaran, mungkin bisa dimulai dari hari ini mungkin ya, bagi yang berminat bisa mencoba. Nah, ini dari YouTube ini alhamdulillah ya kita bisa menikmati hasilnya. Kita tanpa tiap hari, mungkin kita berapa ya, satu minggu bikin 6-7 video untuk beberapa akun. Nah, ini kita sambil tiduran pun kita tidak sadar bahwa dari iklan itu kita mendapatkan dolar dari iklan itu Mas. Itu masing-masing dari channel. Setelah itu untuk persyaratannya, tapi ada dua kalau untuk persyaratan YouTube ya. Yang pertama jam tayangnya sudah 4.000 dan yang kedua udah 1.000 subscriber. Nah, ini yang untuk usaha. Bagi yang berminat mungkin
harus memenuhi 2 syarat itu, 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, itu dari YouTube-nya seperti itu. Tapi dari segi imbasnya untuk kita bekerja di dunia nyata, di dunia maya, tapi nikmatnya bisa kita hasilkan di dunia nyata. Ini hebatnya seperti itu. Kita di YouTube itu bekerja di dunia maya dan kita bisa nikmati di dunia nyata. Nah, ini imbasnya. Tapi itu sekali lagi yang mungkin yang mempunyai produk dalam bidang peternakan ataupun yang bidang apapun, itu kita di YouTube bisa masuk. Itu kita seperti ini ya gambarannya. Kita promosi di YouTube promosinya kita gratis, tidak dikenakan biaya, dipungut biaya apapun. Nah, yang kedua, kita bagi yang sudah mendapatkan monetize atau AdSense, akun AdSense, kita dibayar, bahkan kita promosi gratis kita dibayar. Nah, itu enaknya di YouTube. Yang lain-lain mungkin tambahan ya, yang lain-lain seperti mungkin ada yang endorsement atau kita ada sponsorship. Nah, itu lebih bagus lagi itu. Tapi untuk selama ini saya belum kepikiran seperti itu. Mungkin suatu saat nanti ya saya akan nyoba endorsement dan sponsorship. Nah, ini sangat cocok sekali. Tapi selama ini kalau kita tidak menawarkan, mungkin beberapa perusahaan juga enggan untuk callback kita. Cuman kita kalau kita sudah punya niat untuk endorsement dan sponsorship, itu lebih bagus lagi. Selain kita dibayar dari YouTube, kita promosi gratis, juga kita mempromosikan produk-produk dari orang lain. Nah, itu kan istilahnya mutualisme ya. Itu keuntungan bersama-sama, kita mendapatkan untung, mereka dapat untung. Nah, sama-sama untung. Nah, tapi kita untungnya dapat dari YouTube dan dari endorsement. Nah, seperti itu. Nah, untuk dari sektor dinilai dari sektor peternakan ya, untuk YouTube ini sekarang saya lihat sudah mulai banyak untuk peminat. Sekarang untuk peminat peternakan udah mulai banyak dan mulai berkembang dari model pemeliharaan. Misal contoh ya, membuat video tutorial pemeliharaan kambing, untuk pemeliharaan sapi dan yang lain-lain dalam bidang peternakan, ataupun mempromosikan produk-produk peternakan. Itu sangat cocok sekali itu, Mas. Mungkin bagi teman-teman yang punya produk bisa nyobalah bikin akun YouTube. Terus cara bikin video simpel-simpel aja, tidak usah terlalu kepatok dengan nanti video saya dilihat orang enggak ya, nanti bikinnya seperti apa. Nah, itu tidak usah terlalu rumit untuk memikirkan praktek seperti itu. Nah, dengan modal HP seperti ini kita sudah bisa membuat konten YouTube ya. Konten YouTube yang kita inginkan ataupun promosi produk apapun yang kita inginkan ya. Nah, ini dengan HP seperti ini ya. HP dan tripod lah itu. Mungkin tidak ada kru, tidak apa-apa, pakai tripod. Nah, itu seperti tekniknya saya ini, tidak ada kru, pakai tripod. Nah, masalah mengedit, nah nanti di rumah. Seperti itu. Nah, dalam sektor peternakan dinilai, kalau dilihat dari videonya sudah mulai banyak merambah ya dari YouTube. Saya melihatnya, viewernya makin banyak dan peminatnya juga semakin banyak. Nah, di situ kita bisa mengambil sela-sela untuk produk kita bisa promosikan. Nah, itu ya produk apapun lah. Yang penting kalau dari segi video dan dari nilai jual ya intinya kita membuat video dan menjual produk dengan cara sharing itu di YouTube itu, seperti itu di media sosial ataupun di media-media yang bisa untuk sharing link YouTube ya, seperti itu. Nah, itu mungkin dari segi YouTube ya. Kalau untuk dari saya akan bercerita tentang kandang kambing portable ya. Ini salah satu usaha dari saya yang mulai dari tahun 2016. Nah,
setelah saya dari tahun 2011 sampai tahun 2015 saya sudah mulai berkecimpung di bidang hewan ya, hewan kurban, hewan ternak dan akikoh ya, terutama kambing. Nah, dulu saya mulai berpikir tahun 2015 itu kok gini-gini aja ya. Bukan saya tidak bersyukur, tapi kok saya merasakan kok usaha saya seperti ini aja. Nah, padahal dalam bidang peternakan itu cakupannya luas, tidak hanya hewan kurban dan tidak hanya hewan akikoh, tapi kok seperti ini aja. Nah, saya dari situ mulai berpikir dan mulai memberanikan diri, saya memulai usaha kecil-kecilan untuk membuat usaha kandang kambing ini. Nah, setelah saya mulai setahun ya, mungkin setahun, orderannya lumayan, ordernya sudah lumayan dari saya promosikan ke YouTube tadi. Nah, dari YouTube tadi kandang kambing saya dikenal orang, dan dari Facebook lah terutama. Ya, kedua-duanya itu dari YouTube dan Facebook itu yang untuk saya promosikan ya. Saya share melalui YouTube dan Facebook ya. Nah, itu kok lumayan ada order lagi. Nah, saya bikin lagi, lama-lama saya tetapkan tahun 2016 untuk fokus dan melepaskan hewan kurban dan Gerobak Garut Jogja tadi ya, saya lepas. Nah, saya beralih ke kandang kambing portable. Nah, dari sini saya juga sempat ragu, apakah besok kandang kambing portable 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun ke depan apakah ada orderan lagi. Saya mulai berpikir dari situ. Nah, dari situ saya mulai mengolah melalui audio visual dan mulai mengembangkan YouTube ini. Mulai saya share, juga mulai saya perbagus dengan video-videonya. Mungkin juga saya menambah perangkat untuk ya pengambilan seperti apa. Saya mulai belajar dan saya mencoba untuk menimba ilmu terus melalui pengambilan video dan editing video ya. Nah, alhamdulillah sampai dari tahun ke tahun, alhamdulillah dari pegawai dan dari pekerja sampai orderan, alhamdulillah lancar terus. Nah, itu saya juga sempat ada kendala. Wah, ini kok pas momen saat ini. Biasanya itu saat kurban itu kan orang pada nyari kambing ya. Itu enggak nyari kandang. Nah, itu enggak nyari kandang. Ini kendalanya pas 1,5 bulan lah habis lebaran, itu biasanya permintaan kandang itu agak menurun. Soalnya permintaan para usaha di bidang kambing dan domba itu biasanya mencari hewan untuk dijadikan kurban dulu. Nah, setelah itu, tapi setelah itu, setelah hari raya kurban berakhir itu insya Allah biasanya meningkat pesat. Nah, itu saya mulai merambah ya, bekerja sama dengan pengrajin kayu, dan ini lokal ya. Jadi sistemnya seperti apa ya? Seperti borongan tapi bagi hasil seperti itu. Tapi kita quality controlnya juga kita pantau. Seperti ini standar kandang kambing untuk jualan. Kalau tidak seperti ini kurang, berarti harus lebih bagus lagi, seperti itu. Nah, kita juga bisa bekerja sama dengan para tukang-tukang ataupun tenaga-tenaga ya di tempat masing-masing. Kalau di saya di tempatnya Pangandaran, kebetulan di sana usahanya di sana, dan tapi saya di tempatnya di Jogja tidak masalah. Yang penting di sana sudah mengcover, bisa dijalankan sesuai dengan struktur ini ya, tenaga kerja, dan yang penting lancar, seperti itu. Dan sekarang untuk saat ini saya masih fokus untuk mengembangkan channel YouTube yang lain ya. Yang lain mau nambah channel lagi maksudnya sekarang, tapi dalam konteks yang lain, bukan hobi. Dan ini ya pokoknya yang lain lah. Besok insya Allah bulan depan akan terrealisasi. Nah, seperti ini. Kalau untuk kandang kambing, alhamdulillah sampai saat ini
lancar dan tidak ada kendala, biarpun corona tapi rezekinya alhamdulillah tidak di lockdown ya. Dulunya saya sempat khawatir dan mungkin semakin galau ya. Wah, ini sudah kondisinya pandemi seperti ini, apakah Allah mau ngasih rezeki atau tidak? Saya tidak tahu. Malah ada beberapa pegawai yang ingin bekerja di tempat saya, apakah saya juga bisa membayar pegawai ini? Tapi alhamdulillah dengan kita menambah personil atau pegawai, malah justru itu Allah membuka jalan melalui itu. Kita ditambah orderan, kita ditambah pesanan kandang dan yang lain-lain lah. Mungkin seperti itu. Ya mungkin istilahnya itu imbas dari ini ya, imbas dari pokoknya itu udah jalannya kita lah. Saya tidak tahu seperti apa. Nah itu. Nah, untuk usaha kandang kambing, untuk kandang kambing seperti itu nanti mungkin kalau ada pertanyaan untuk seputar YouTube atau tentang kandang kambing, monggo silakan. Tapi bagi teman-teman yang ingin melihat channel saya bisa dilihat ini ya. Maaf saya nggak bikin PowerPoint. Cuman untuk berbagi cerita dan berbagi pengalaman ya. Ini yang pertama kandang kambing portable ya channelnya, channel untuk usaha kandang kambing. Dan yang kedua channel Zaki Ahmad. Dan yang ketiga Indonesia punya cerita. Nah ini 3 channel saya yang ya alhamdulillah dari tahun ke tahun sudah ya alhamdulillah lah menghasilkan seperti itu. Dan yang selanjutnya insya Allah akan saya tambah lagi channel-channel yang lain. Nah, motivasi untuk Anda bagi yang memulai awal di dunia per-YouTubean, tidak usah khawatir, tidak usah minder, tidak usah pesimis. Yang penting semangat. Modal HP aja seperti ini bisa bikin konten. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencoba silahkan praktek. Nah, kenapa? Karena itu tadi saya sudah bilang YouTube pertama tidak memerlukan ijazah ya, tidak memerlukan ijazah. Baik lulusan SD, lulusan SMP, tidak sekolah pun bisa bikin channel YouTube dan insya Allah bisa menghasilkan kalau diseriusi gitu. Nah yang kedua tidak kenal usia. Nah itu mau tua muda, pria wanita tidak masalah bikin channel, disetujui AdSense-nya, nah menghasilkan uang seperti itu. Nah yang ketiga tidak mengenal waktu dan ruang. Nah kita punya channel YouTube dikenal bukan hanya di RT RW di Indonesia, tapi dikenal di dunia. Video kita dikenal di Indonesia, bahkan di luar negeri. Nggak ada sampai luar angkasa ya, sampai luar negeri nih mas. Jadi kita bisa sharing video kita bisa promosi video kita bahkan ditonton di luar negeri seperti itu ya. Bagi teman-teman yang ingin memulai usaha dalam per-YouTubean, monggo silakan mau dimulai silahkan ya. Tidak usah pesimis, tidak usah ragu dan tidak usah, pokoknya harus percaya diri lah seperti itu ya. Oke, mungkin seperti itu. Kalau ada sesi tanya jawab nanti bisa di waktu yang tanya jawab ya. Mas Rian monggo mas. Oke. Terima kasih Mas Zaki atas presentasinya, sangat menarik sekali. Dan ini sepertinya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait YouTube, kemudian terkait kandang. Tapi mungkin nanti di sesi akhir aja ya.